Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadinda Karisa Ahsan dengan NIM 2451 5040 111 Di sini saya akan menjelaskan beberapa studi kasus pada sistem basis data, yaitu yang pertama loss update. Loss update terjadi karena dua transaksi mengubah data yang sama pada waktu yang hampir bersamaan. Dan salah satu perubahan itu tertindih oleh yang lain karena tidak adanya penguncian atau pengaturan isolasi transaksi yang tepat. Nah, langkah yang pertama kita membuat tabel di CLP. Untuk value-nya yang pertama ada 1000 dan yang kedua ada 2000. Kemudian kita membuka dua CLP untuk menguji pada studi kasus ini. Nah, CLP yang pertama itu kita kurangi balance-nya min 100. Kemudian yang di CLP 2 itu kita tambah 50. Perintahnya kita tulis semua. Lalu kalau sudah baru kita commit keduanya. Dan jika sudah kita bisa melihat hasilnya di salah satu CLP-nya. Dan hasilnya seperti ini. Penjelasan hasilnya kan balance-nya misalnya 1000. Kemudian yang di CLP pertama tadi kan kita kurangi 100 jadi 900 harusnya. Kemudian di CLP kedua kita tambah 50 harusnya jadi 1050. Tapi karena update dilakukan bersamaan, jadi hasilnya tuh cuma salah satu yang keluar 900 atau 1050 saja. Untuk yang kedua yaitu uncommit data. Nah, tujuannya untuk menunjukkan bagaimana transaksi lain bisa membaca data yang belum dicommit oleh transaksi pertama. Sama seperti sebelumnya kita membuka dua CLP. CLP yang pertama kita tulis seperti ini. Kita tulis tapi kita jangan tulis commit atau rollback terlebih dahulu. Kemudian di CLP 2 kita tulis seperti ini. Setelah sudah kita rollback di CLP 1. Kemudian kita lihat hasilnya di CLP 2. Nah, jadi intinya kita bisa membaca data yang belum di-commit sebelumnya. Yang ketiga yaitu non-repeatable read. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa pada level isolasi CS, nilai yang dibaca bisa berubah antara dua kali pembacaan dalam satu transaksi, karena transaksi lain sudah melakukan update dan commit. Pada CLP yang pertama, itu kan transaksi melakukan balance-nya tuh pokoknya 600. Ini. Kemudian, ini merupakan saldo awal sebelum perubahan. Di transaksi ini juga belum di commit ataupun rollback. Di transaksi kedua, di CLP yang kedua itu kita mengetikkan db select from ini untuk membaca data awal. Nah, tadi kan data awalnya 600 kan, udah betul. Kemudian di sini mengubah set balance-nya itu dua kali, yang pertama 600 dan 500. Kemudian baru di commit. Nah, setelah di commit, data baru benar-benar tersimpan. Kemudian kita cek di CLP pertama, itu datanya jadi berubah 500 setelah di commit di CLP kedua. Nah, untuk penjelasannya di sini data itu dibaca berdasarkan commit terakhir. Jadi kalau ada transaksi lain sudah mengcommit update, hasil bacaan itu bisa berbeda antara query pertama dan kedua. Nah, yang terakhir yaitu ada phantom read, yaitu salah satu fenomena dalam sistem basis data yang muncul ketika sebuah transaksi membaca sekumpulan baris yang memenuhi kondisi tertentu. Namun, transaksi lain menambahkan atau menghapus baris baru yang juga memenuhi kondisi tersebut sebelum transaksi pertama selesai. Untuk contohnya seperti ini. Yang pertama kita menambahkan baris yang dengan akun saldonya itu 2000 yang memenuhi syarat balance-nya lebih dari 500. Kemudian di CLP yang kedua itu kita menambahkan baris juga yang menambahkan data dengan balance-nya itu dengan nilainya itu 800. Nah, nilai 800 ini kan memenuhi kondisi yang tadi ya, yang balance lebih dari 500. Kemudian di CLP yang pertama kita menjalankan perintah ini, kemudian dilihat
sudah ada data baru, yaitu yang 800 tadi. Yang sebelumnya belum ada di CLP pertama tadi kan belum ada 800. Nah, itu merupakan fenomena phantom rate. Karena ada baris yang tiba-tiba muncul di hasil query saat transaksi pertama itu belum selesai.